Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Untuk mempermudah absensi, semua siswa harus menuliskan nama dan nomor absennya di kolom komentar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa haha. Nah, sekarang kalian coba ikuti ice breaking ini ya. Dengan semangat. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa haha. Coba kalian ikuti sekali lagi dengan gerakan yang cepat. Seperti ini. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa haha. Hore, tepuk tangan anak-anak. Apakah kalian tahu kita belajar tentang apa anak-anak? Nah, betul sekali. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Sekarang ibu mempunyai pertanyaan. Sekarang kalian hirup udara, kemudian hembuskan. Apa yang kalian rasakan saat menghirup udara? Dan sebaliknya, apa yang kalian rasakan saat mengeluarkan udara? Dan yang paling penting, tahukah kalian apa yang digunakan manusia untuk bernafas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita belajar dengan seksama. Pada pembelajaran hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernafasan manusia. Yang kedua, kalian harus bisa menunjukkan bagian-bagian organ sistem pernafasan manusia melalui PPT atau PowerPoint yang nanti akan ibu tampil atau akan ibu suguhkan. Kemudian yang terakhir ialah mengidentifikasi fungsi-fungsi organ pernafasan manusia. Sekarang, ada yang tahu kalian apa pengertian sistem pernafasan? Nah, sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Jadi, intinya sistem pernafasan ialah proses pertukaran antara gas oksigen menjadi gas karbon dioksida. Jadi, pada saat kalian menghirup udara gas oksigen. Kemudian kalian hirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, selanjutnya ialah ada 8 organ sistem pernafasan beserta fungsinya. Yang pertama ialah hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke tubuh. Untuk itu, terdapat bulu hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke tubuh. Jadi, langkah atau tahap pertama dalam sistem pernafasan ini ialah melalui hidung. Hidung ini yaitu pintu utama dalam menghirup udara. Hidung juga harus menyaring udara yang masuk ke tubuh, dan dalam menyaring tersebut terdapat bulu hidung yang tugasnya menyaring debu halus agar tidak masuk ke dalam tubuh.
Selanjutnya yang kedua adalah faring. Faring disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur. Jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Jadi faring ini ialah sebagai penyalur dari hidung kemudian ke faring. Faring ini sebagai penyalur udara. Kemudian juga amati gambar faring ini. Faring ini berbentuk seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah laring. Laring disebut sebagai kotak suara dan letaknya berada di persimpangan laring. Jadi, mohon kalian perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Laring ini memiliki dua pita suara. Jadi, jika laring memiliki dua pita suara, maka laring bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini melalui pita suara yang berhimpit, akibatnya timbullah getaran. Jadi, pada saat kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Kemudian juga pada saat kita berbicara dan udara yang keluar dari mulut dan timbullah getaran. Nah, jadi dapat kita buktikan pada saat kalian berbicara, maka di tenggorokan sebelah ini ada sebuah getaran seperti itu. Dan yang keempat ialah ada trakea. Trakea sendiri ini juga disebut batang tenggorokan. Jadi dapat kita cermati pada gambar trakea ini seperti batang tenggorokan yang di dalamnya ada sebuah lubang panjang atau juga disebut dengan bentuknya seperti tabung. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Jadi trakea ini seperti fungsinya dengan dengan laring, yaitu laring yang berfungsi mengalirkan udara ke trakea seperti itu. Dan kemudian trakea ini mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar. Yang telah Ibu sebutkan tadi seperti tabung yang terhubung langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Trakea merupakan salah satu organ pernafasan manusia yang paling penting. Jadi, dapat kita simpulkan kalau tidak ada trakea, apakah bisa udara tersambung melalui paru-paru? Tidak bisa. Maka dari itu, trakea ini sangat penting. Yang kelima ada bronkus. Bronkus bentuknya menyerupai tabung. Jadi cermati pada gambar bronkus ini ya anak-anak. Bronkus terdapat sili atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Jadi berbeda dengan hidung. Hidung juga mempunyai rambut kecil atau rambut halus yang berfungsi sebagai menyaring udara. Tetapi pada bronkus ini terdapat sili atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Dan juga gerakan tersebut membuat dahak. Jadi rambut kecil yang bergerak secara gelombang akan membuat dahak dan lendir keluar ke tenggorokan. Dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Jadi rambut kecil dan silia tersebut bergerak secara gelombang, kemudian membuat dahak dan lendir keluar ke tenggorokan. Kemudian dahak dan lendir ini bertugas sebagai mencegah debu masuk ke paru-paru. Kemudian yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Jadi bronkus mempunyai cabang yaitu bronkiolus. Jadi cermati pada gambar yang telah Ibu tampilkan ini. Bronkus memiliki cabang bronkiolus yang bertugas menyalurkan udara ke alveolus. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk paru-paru ketika bernafas. Jadi, tugas dari bronkiolus yaitu menyalurkan udara ke alveolus atau paru. Kemudian yang ketujuh adalah ada paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara, sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Oksigen yang terdapat pada udara tersebut akan dialirkan ke pembuluh darah. Pekerjaan ini dibantu oleh pompaan dari jantung, dan demikian tubuh manusia bisa tetap bekerja. Jadi, paru-paru ialah
tempat menampung udara. Kemudian, oksigen tersebut disalurkan ke tubuh melalui proses pompaan dari jantung. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir ada alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Jadi pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil, yaitu disebut alveolus. Alveolus ini tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dihembuskan ke luar tubuh. Jadi alveolus ini memiliki peran yang sangat penting anak-anak, yaitu alveolus ini tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Ini merupakan alveolus sebagai inti atau peran penting dalam sistem pernafasan manusia. Dalam alveolus bertukarlah gas oksigen menjadi gas karbon dioksida yang harus dihembuskan keluar dari tubuh. Jadi pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ada 8 organ sistem pernafasan. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkeolus, yang ketujuh paru-paru, dan yang terakhir alveolus. Mungkin dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu harap kalian sudah paham. Jika kalian sudah paham, Ibu akan berikan sebuah tugas kelompok pada kalian. Buatlah 5 kelompok, masing-masing satu kelompok dengan anggota 5 anak atau 5 siswa. Kalian kerjakan soal-soal ini dengan tepat. Kemudian kalian mengirim jawabannya pada kolom komentar dengan cepat dan tepat, maka akan mendapatkan sebuah reward. Untuk rewardnya Ibu akan berikan pada pertemuan minggu depan. Karena berhubung dengan pembelajaran daring ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, semoga harap pandemi ini segera berakhir. Ibu tunggu dengan waktu 10 menit kalian mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini ada anak-anak yaitu kelompok 1 telah mengirimkan sebuah jawaban, yaitu dengan cepat ya. Kita mari seleksi dengan baik. Yang pertama yaitu soal pertama, mengapa oksigen penting bagi tubuh manusia? Jawaban dari kelompok 1 ini, oksigen penting bagi tubuh manusia karena sebagai bernafas. Nah, betul sekali. Oksigen ini sebagai manusia untuk bernafas. Kemudian nomor 2, di mana tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam tubuh manusia? Jawabannya di mana, anak-anak? Di alveolus atau paru-paru. Kemudian nomor 3, apa peran utama faring dalam sistem pernafasan manusia? Jawaban dari kelompok 1 ini, perannya yaitu sebagai penyalur udara ke trakea. Betul sekali. Jawaban dari kelompok 1 sangat tepat sekali dan dengan jawaban yang cepat. Nah, untuk rewardnya Ibu kasih pada pertemuan minggu depan. Saya cukup pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.